Diagram kota, tolak ukur pembangunan kota. Mungkin ini adalah video saya yang kesekian kali bicara tentang konsep halal dalam dunia pariwisata kita. Dan saya masih tetap aneh, kenapa sih mesti ada label halal bahkan dalam dunia wisata? Nggak cukupkah majelis ulama kita melabeli halal di produk kulkas dan makanan kucing? Tahun 2019, Sandiaga Uno ketika menjadi Menteri Pariwisata sudah mencanangkan Bali akan dijadikan tempat wisata halal. Sontak begitu kencang penolakan dari banyak warga Indonesia ketika Bali yang indah itu, yang kuat budayanya itu, harus dihalalkan segala untuk menjaring wisatawan Timur Tengah. Ini jelas menyinggung penduduk Bali yang selama ini fine-fine aja dengan situasi selama ini. Bahkan Bali dengan tidak perlu disinggung lewat konsep halal segala sudah menyumbang 100 triliun rupiah dari total devisa pariwisata Indonesia. Lalu kenapa harus ada konsep halal segala? Nah, sebelum masuk ke konsep halal, kita harus pahami dulu dari mana sih ide halal untuk pariwisata Indonesia itu. Ide itu berawal dari laporan Mastercard GMTI yang diluncurkan tahun 2019. Kalau di tahun 2026 nanti akan ada 230 juta wisatawan muslim di seluruh dunia. Angka ini meningkat dari sebelumnya di tahun 2018 ada 140 juta wisatawan muslim. Nah, dari sana itu ada potensi pendapatan sekitar lebih dari 3.000 triliun rupiah. Siapapun tentu ngiler ya dengan angka 3.000 triliun rupiah dari pendapatan pariwisata itu. Nggak terkecuali Indonesia yang juga pengen meningkatkan pendapatannya dari sektor pariwisata. Jokowi juga sudah membangun infrastruktur untuk menaikkan potensi pariwisata mulai bandara sampai jalan menuju akses lokasi wisata. Semua dilakukan untuk mendapat kue dari potensi wisatawan muslim sebesar 3.000 triliun rupiah itu. Tapi sayangnya, karena saking buta dan gagapnya kita, kaget dengan potensi pendapatan 3.000 triliun rupiah dari wisatawan muslim seluruh dunia, akhirnya muncullah keputusan-keputusan bodoh yang bukannya membuat pariwisata kita terbangun, malah jadi ketawaan banyak orang. Contohnya nih ya, karena pengen menjaring pendapatan dari sektor wisatawan muslim, maka dulu pemerintah Nusa Tenggara Barat sempat hampir mencanangkan konsep pendakian syariah. Yang dipilih adalah Gunung Rinjani. Rencana awalnya, para pendaki Gunung Rinjani akan dipisah laki-laki dan perempuan, supaya mereka tidak mesum katanya sih di gunung. Langsung aja keinginan menjadikan Gunung Rinjani jadi gunung syariah. Itu jadi ketawaan banyak orang. Akhirnya keinginan itu buru-buru diralat dan Gunung Rinjani tetap jadi pendakian seperti sekarang. Ada lagi nih, gara-gara nafsu pengen dapat pendapatan dari wisatawan muslim dari seluruh dunia, pantai di Pulau Santen Banyuwangi juga pernah dijadikan pantai syariah. Di sana sempat dipasang papan pengumuman, laki-laki dan perempuan yang ke pantai harus terpisah. Meskipun banyak penolakan, tapi peraturan itu kabarnya tetap dilaksanakan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Pengunjung turun drastis. Lagian emang siapa yang mau dipisah pas wisata ke pantai? Lah masa satu keluarga harus berpisah hanya gara-gara wisata ke pantai? Dan karena pendapatan wisatawan ke Pantai Santen terus turun, akhirnya plang yang berisi peraturan memisahkan lelaki dan perempuan ke pantai itu diturunkan sendiri oleh warga sekitar, yang malah rugi karena nggak ada yang datang. Kapok kan? Di mana sih sebenarnya salah pemerintah kita dalam menerapkan konsep untuk menjaring wisatawan muslim dunia? Salahnya adalah terlalu lebay, gagap, dan bodoh dalam menafsirkan perkembangan yang terjadi. Begitulah kalau sok religius, akhirnya dalam mengambil keputusan yang mudah saja nggak bisa. Kalau misalnya ingin menjaring wisatawan muslim dari seluruh dunia, jangan malah daerahnya dijadikan syariah. Kalau cuma syariah, ya ngapain ke Indonesia?
Di Timur Tengah sana loh, udah banyak yang syariah, yang halal. Wong mereka pengen wisata ke tempat yang berbeda, kok dikasih yang sama. Mikir nggak sih? Arab Saudi aja udah membuka diri supaya wisatanya maju. Ini Indonesia malah mundur ke belakang hanya gara-gara wisata halal. Yang diperlukan Indonesia kalau mau wisatawan muslim dan non-muslim datang ke sini adalah perbaiki dulu daerah wisatanya. Orang pengen datang ke tempat wisata yang indah, bukan yang jorok dan nggak terpelihara. Perbaiki dulu mental penduduk di sekitar daerah wisata. Jangan malah wisatawan yang datang ke sana nggak nyaman, diperas-peras oleh warga sekitar. Belum lagi Pemdanya, dikit-dikit ngutip bayaran. Wong cuman lihat pantai aja harus bayar. Harusnya gratiskan dan tertibkan pedagangnya. Keramahan pegawai hotel juga dijaga. Jangan pakai muka cemberut kalau melayani tamu. Kalau cuma pengen nunjukin mana restoran yang nggak jual babi misalnya, atau di mana tempat sholat terdekat misalnya, ya latih dong tour guide-nya. Atau bikin aplikasi kayak Google Map yang menunjukkan di mana sih tempat ibadah terdekat, di mana sih restoran yang halal. Simpel kan? Masa gini aja harus buain bodoh ini yang ngajarin? Sekarang muncul lagi berita Pemkot Malang mau bikin Malang halal. Dia kembali mengulang kesalahan sama yang itu-itu aja. Nggak belajar dari kesalahan penerapan waktu Bali mau dijadikan wisata halal. Lagian pertanyaannya, emang kenapa sih Malang mau dijadikan Malang halal? Emang selama ini Malang itu haram? Lawang penduduk kota Malang itu 90% beragama Islam. Apalagi yang harus dihalalin di sana? Pemilik restorannya juga banyak yang muslim. Mau cari masjid, emang masjid jarang di Malang. Tumplek, blek masjid di sana. Terus ngapain susah nyarinya? Keputusan lebay beginilah yang membuat warga Malang jadi bergerak. Logika berpikir mereka menolak konsep yang seperti cari muka itu. Malang yang adem, penduduknya yang toleran, tiba-tiba pengen dihalalin segala. Ntar yang datang bukan wisatawan muslim dunia, malah kadrun-kadrun yang gak berotak dan level ngototnya tingkat dewa. Saya ketawa aja sih ketika baca berita wali kota Malang pengen nerapin wisata halal di sana. Kayak nggak ada kerjaan aja, Pak. Saya malah jadi curiga. Ada apa tiba-tiba Malang masuk ke ranah agama? Setahu saya sih, biasanya pejabat yang tiba-tiba bicara agama, itu karena ada sesuatu di belakang yang disembunyikannya. Entah ada korupsi, entah karena nggak bisa kerja, terus nutup-nutupin dengan agama supaya terlihat suci dan bersih dan dapat pembelaan karena seiman. Tapi saya rasa wali kota Malang nggak gitu kok. Mungkin karena beliau sedang lelah aja. Lucu kok pejabat-pejabat kita ini. Negara lain sudah sibuk bicara metaverse, bicara 5G, bicara teknologi. Kita masih berkutat di masalah agama. Sudahlah. Saya tinggal seruput kopi aja. Markiput. Mari kita seruput. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.